berbusana untuk menutup aurat, berpikir untuk membuka persoalan. Bagaimana cara Prabowo menyikapi perbedaan itu? Bagaimana seorang presiden yang sudah menjadi presiden, bukan kampanye, bisa mengucapkan ini maksud saya, Prabowo itu punya strong power, ya. Dia sekarang seperti orang yang punya power tapi tidak punya authority power. Oke, saya sudah ditemani oleh para narasumber hebat. Ada Bung Rocky Gerung yang kita kenal dengan seorang politikus yang sering beredar di berbagai media nasional. Lalu juga ada Bung Diki, Pak Diki, salah seorang pengusaha yang juga merupakan sponsor dari kegiatan acara ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Diki. Terima kasih Pak Diki. Dan yang jelas ini ada Prof Aidul, tapi tidak akan saya panggil Bung Aidul karena ini atasan saya. Jadi saya panggil Prof Aidul. Insya Allah kita akan berdiskusi sebenarnya secara rileks. Jadi mohon izin ini para narasumber, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin yang nanti mohon ditanggapi dengan berbagai perspektif masing-masing. Ada perspektif Bung Rocky, perspektif Prof Aidul, dan juga perspektif Pak Diki selaku pengusaha juga berkaitan dengan apa? 100 hari kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Biar lebih murah, berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai Haji Siswanto bahwa akhir Januari kemarin kurang lebih itu sudah memasuki 100 hari dari pemerintahan kinerja Prabowo dan Gibran. Nah, sebagai akademisi dan juga kaum cerdik cendekiawan, kita ingin melihat sebenarnya, kita ingin merefleksikan terlebih dahulu mungkin Bung Rocky. Jadi setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran berjalan ini, bagaimana menurut para narasumber kita melihat dinamika kepemimpinan mereka ini? Apakah ada kejutan atau justru sesuai ekspektasi? Baik itu ekspektasi yang bernada positif ataupun negatif. Nah, saya berikan dulu mungkin untuk Bang Rocky. Jadi silakan Bang, kira-kira 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran ini apakah sudah menunjukkan bahwa ya ini bisa diharapkan, kira-kira begitu, atau sesuai harapan ekspektasi dari Bung Rocky kira-kira? Monggo silakan Bung Rocky, saya berikan kesempatan. Oke, terima kasih. Setelah 100 hari kepemimpinan Prabowo dan setelah 100 hari seluruh mahasiswa ingin kabur aja dulu Kita lihat ada 100 hari pemimpinan, tapi tema yang beredar bukan optimisme tapi pesimisme. Faktanya begitu. Karena itu tagline kabur aja dulu mendominasi 100 hari ini. Yang penanda bahwa ada yang tidak match antara apa yang diinginkan oleh publik dan apa yang dilakukan oleh presiden. Bahwa dalam teori politik selalu ada jarak antara decision dan election, ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan. Yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo adalah mengejar para koruptor. Siapa itu koruptor? Tanya pada OCCRP. Karena itu publik kemudian terbagi hari-hari ini. Seluruh poster yang beredar bukan dukungan pada Prabowo tapi adili Jokowi. Itu faktanya. Kita
kita mesti membiasakan untuk tidak mengedit pikiran kita. Ada etika berbusana itu menutup aurat, tapi tidak boleh etika berpikir menutup pikiran, nggak boleh. Pikiran harus dibuka. Berbusana untuk menutup aurat, berpikir untuk membuka persoalan. Jadi saya kira Muhammadiyah mengambil risiko sekaligus mengambil tanggung jawab untuk terus membuka pikiran, dan itu saya suka dari Muhammadiyah, karena dari awal pendiri Muhammadiyah memilih untuk membangun sekolah, bukan membangun partai politik. Seandainya brother Kiai Ahmad Dahlan pada waktu itu memilih membangun partai politik, kader Muhammadiyah udah pakai rompi kuning semua, rompi orange. Tetapi Kiai Ahmad Dahlan mengerti arah sejarah, bangun pendidikan, dan itu yang kemudian jadi inspirasi untuk menyatakan di dalam konstitusi bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Siapa yang sudah lakukan itu? Negara tidak. Yang lakukan itu Muhammadiyah, mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan 180 universitas, merawat fakir miskin, menghasilkan ratusan rumah sakit. Dan saya tahu negara sekarang tetap berutang pada Muhammadiyah. Banyak rumah sakit yang belum dibayar zaman Covid, dan itu yang diterangkan dengan baik oleh LBP pada waktu itu, bahwa selama Covid separuh dari anggaran pemulihan ekonomi lenyap. Artinya ada 250 triliun lenyap, termasuk di dalamnya belum bayar Muhammadiyah. Saya ngerti itu. Jadi sekali lagi kita balik pada tema ini, apa yang bisa kita ucapkan supaya akal pikiran kita tune in lagi dengan apa yang dimaksud oleh Muhammadiyah dari awal. Seandainya dalam satu hari aja Muhammadiyah berhenti pikir, dosennya mogok, mahasiswa yang mau belajar, maka IQ nasional kita akan terpangkas lagi 20 poin. Itu yang secara kuantitatif begitu. Satu hari Muhammadiyah mogok, pengetahuan Indonesia berkurang 20%. Jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah? Mensuplai inteligensi negara. Muhammadiyah menambahkan IQ, sementara pemerintah mengurangkan IQ. Jadi trade off itu kita lihat hari-hari ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Muhammadiyah kehilangan akarnya karena ngolah tambang, tapi saya ingin Muhammadiyah boleh aja, tetapi tugas Muhammadiyah adalah menambang pikiran. Itu yang dinasibkan pada kalian tuh. Itu faktanya, sejarahnya begitu. Konstitusi kita berbunyi cerdaskan kehidupan bangsa. Dengan lain, jangan racuni bangsa ini dengan racun karbon hasil tambang. Logikanya begitu. Cerdaskan kehidupan bangsa adalah pikiran yang diselundupkan melalui teori yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu membangun pikiran, membangun universitas, membangun pendidikan. Jadi kalau saya balik pada tema tadi, apa artinya 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo? Kita tagih bahwa tidak satu rupiah pun yang dihemat kalau ingin investasi pendidikan. Anda boleh hemat, kita nggak perlu kapal perang walaupun dunia ada dalam keadaan persiapan perang, tetapi kalau kita menghemat dan menyebabkan pendidikan itu kekurangan dana, itu artinya kita konstitusi memerintahkan cerdaskan kehidupan bangsa. Presiden mau pangkas anggaran pendidikan, konyolnya. Kita diminta kalangan universitas untuk mengasuh negeri ini dengan tadi percakapan akademis. Apa itu percakapan akademis?
Ya argumentasi. Apa tuh argumentasi? Ya pertengkar pikiran. Sekarang ada upaya untuk menghalangi pertengkaran pikiran. Bagaimana bisa maju? Jadi sekali lagi ini tempat yang bagus untuk kita mulai menginvestasikan kembali pikiran. Karena pikiran adalah DNA kemampuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Roli. Selanjutnya mungkin Prof. Aido, kira-kira ada kejutan tidak dari 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran menurut Prof. Aido, gimana kira? Makasih Bung Iwan. Saya manggil Bung ya. Saya sering nggak pengen sekali disebut Bung. Begini, Prabowo itu, rejim Prabowo itu dimulai dengan cara menghina akal sehat sebenarnya. Dia dimulai dengan menjadikan putra Solo itu ya, sebagai wakil presiden, dan itu menghina akal sehat, menghina kecerdasan bangsa. Jadi itu menghina konstitusi sebenarnya. Saya dari awal ya, karena saya di Solo, saya dari awal meskipun dekat rumahnya gitu, tapi saya secara terbuka mengatakan ini adalah penghinaan terhadap konstitusi, penghinaan terhadap para pendiri negara yang dibangun oleh kecerdasan. Jadi kalau kita melihat sekarang situasi 100 hari, tidak banyak ada kejutan, karena dia sudah dimulai dengan karpet kebodohan, dimulai dengan karpet kedunguan kalau mengambil ya, tidak ada yang berubah, dan karena dia harus melindungi ya, terus menerus kebodohan, melindungi penghinaan terhadap akal sehat itu, maka secara terus menerus akhirnya dia memproduksi beberapa kebijakan yang tidak masuk akal. Misalnya ya, ada 100 orang menteri ya. Saya orang hukum ya, dan saya terlibat di dalam salah satunya menjadi narasumber tentang undang-undang kementerian tahun 2024 itu. Bayangan saya dulu sebenarnya kalau mengikuti pasal 17 ya, Undang-Undang Dasar 45, presiden itu cuma berwenang mengangkat menteri, tapi presiden tidak bisa membentuk kementerian sesuka dia, dan kementerian harus didasarkan pada urusan. Nah, urusan di dalam Undang-Undang Dasar itu ada 3, ada yang ada nomenklaturnya, dan nomenklaturnya itu cuma 3, yaitu pertahanan, dalam negeri, dan luar negeri. Kemudian yang ada urusannya, ada ruang lingkupnya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan ada beberapa, dan yang ketiga itu penajaman koordinasi, kurang lebih jumlahnya 46 itu paling banyak. Nah, tiba-tiba ada 100 menteri lebih ya, soal menteri dan wakil menteri. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak banyak yang berubah, malah kalau disebutkan Undang-Undang Dasar tujuannya mempertajam, menajamkan koordinasi, ini menajamkan kebodohan. Akhirnya sudah dimulai dengan mengangkat putra Solo ya, menghina kecerdasan, maka semakin jauh sekali penghinaan kecerdasan. Nah, belakangan akhirnya secara kumulatif gitu, kebijakannya memang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa disebutkan sebagai kebijakan yang cerdas sekali. Di bidang pendidikan, atau bukan cuma bidang pendidikan ya, saya kira semua akhirnya menjadi terkena, tapi bidang pendidikan itu luar biasa. Yang harus diingat, pada saat yang sama efisiensi bidang pemerintahan itu tidak terjadi pada pertahanan, tidak terjadi pada kepolisian. Artinya apa? Rejim ini sekali lagi dia memang mau merendahkan kecerdasan. Dia ingin hanya ingin memperlihatkan kekuasaan, memperlihatkan kekuatan semata. Dia ingin memberangus pikiran-pikiran, memberangus akal sehat, dan itu sudah dimulai. Yang saya semakin sedih adalah bagaimana cara Prabowo menyikapi perbedaan itu. Bagaimana seorang presiden yang sudah menjadi presiden, bukan kampanye, bisa mengucapkan dasmu gitu, pada perbedaan pikiran. Saya tidak bisa dibayangkan kalau ada mahasiswa yang menyebut seperti itu kepada rektor. Nah, jadi kalau disebutkan ada kejutan, tidak ada sebenarnya. Ini hanya repetisi dari kebodohan yang sudah dimulai dengan mengangkat
Putra Solo sebagai ini. Dan saya kira selama 5 tahun tidak akan berubah karena dia harus terus melindungi kebodohan seperti ini. Yes. Saya dari awal memang sudah secara terbuka menolak ya. Bukan, dia orang Solo, saya bangga ya sebagai orang saya dari Solo. Saya bangga gitu ada putra Solo yang naik, tapi sisi lain juga saya melihat seperti kita ini kekurangan gitu ya, kekurangan orang cerdas gitu. Dan kekurangan kemampuan untuk bersikap rasional. Saya membaca tulisan Muhammad Yamin, bukan tulisan, pidato Muhammad Yamin pada saat BPUPK. Dia menerjemahkan permusyawaratan itu sebagai dialog rasional. Tahu itu ya, dialog rasional. Permusyawaratan itu bukan permusyawaratan dalam pengertian hajat dalam pengertian ayat Al-Quran, tidak. Dia menyebut dialog rasional. Jadi penggunaan kata rasional itu adalah bagian dari bangunan yang menyusun bangsa ini ya. Sayangnya rasionalitas ini sekarang sudah hilang, dan kita bisa melihat bagaimana rasionalitas ini hilang pada saat kepakaran ditafsirkan, dinafikan, disingkirkan. Bagaimana seorang Prabowo mengatakan, buat apa diskusi, buat apa FGD, buat apa macam-macam itu, karena yang dibutuhkan adalah Deddy Corbuzier, para influencer, yang dibutuhkan para buzzer, yang mereka tidak berpikir. Nah itulah Bung Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Edul. Menurut Bang Diki, nah ini terakhir nih, dari perspektif Bang Diki ini kira-kira bagaimana nih Bang Diki? 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, apakah ada kejutan atau ya so-so lah, atau gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha itu kalau ngomong harus pakai data. Ya. Ada materi saya? Materi saya ada? Ya. Oke. Sebelum kita mulai dari situ, saya perkenalkan, nama saya Diki Akbar. Saya tuh dulu SD di SD Muhammadiyah Samarinda. SD 3857, Pak. Jadi walaupun tampilan Sang Surya itu nggak ada, saya masih hafal lagunya. Ya, saya dari SD Muhammadiyah. Jadi janji Muhammadiyah itu melanjutkan gerakan Muhammadiyah. Nah itu saya lakukan terus sampai sekarang itu Pak Kakanwil. Ya, dulu yang membuat saya besar seperti, bukan besar, maksudnya saya sudah go nasional, go internasional, itu karena dulu waktu kelas 4 SD kami sudah belajar bahasa Inggris Pak. Pada saat SD di nasional di Jakarta pun belum semua sekolah belajar bahasa Inggris. Kami kelas 4 SD sudah belajar bahasa Inggris. Jadi begitu kita masuk SMP, orang-orang belum belajar bahasa Inggris, kami sudah belajar bahasa Inggris, dan dimulai dari pelajaran kelas 4 SD kami Pak. Jadi saya juara terus kalau bahasa Inggris dulu. Ya. Karena kemampuan bahasa Inggris itulah akhirnya saya bisa jadi mudah berhubungan dengan internasional. Itu awalnya. Saya ingat guru bahasa Inggris saya namanya Pak Yusuf Pak. Beliau mengajarkan bahasa Inggris dengan gampang sehingga mudah dicerna. Tapi yang uniknya, setiap ada yang kesurupan di sekolah, yang mendoakan justru guru bahasa Inggris ini baru bisa sembuh Pak. Jadi guru agama dulu pernah mendoakan anak teman-teman kita yang kesurupan, nggak sembuh Pak. Tapi begitu guru bahasa Inggris ini yang berdoa, langsung sembuh Pak. Jadi unik juga. Jadi Muhammadiyah terus terang yang cukup membesarkan saya dan memperkuat mental saya. Oke, saya ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia. Jadi saya dengan Bang Rocky ini sudah keliling Indonesia ke semua kampus-kampus di seluruh Indonesia. Bahkan ke luar negeri kita sudah lakukan di Jerman, di Polandia, di Dubai, di Jepang. Kita sudah keliling untuk mendistribusikan soal akal sehat Indonesia. Ya, oke. Kalau Bang Rocky bilang kalau orang presentasi pakai PowerPoint berarti dia nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi buat saya, I want to give you the power supaya you get the point. Ya. Oke, kita mulai. Anda kenal ya, ini Franklin Roosevelt. Pertanyaannya, ngapain kita ngomong 100 hari kalau saya tampilkan Franklin Roosevelt?
100 hari ukuran presiden itu dimulai dari Franklin Roosevelt. Dialah orang pertama kali, presiden pertama yang ingin mengukur keberhasilannya lewat 100 hari. Itu Franklin Roosevelt, ya. Jadi 100 hari kepresidenannya dia menyampaikan. Jadi sejak itu, ya, sejak Roosevelt, hampir semua presiden di seluruh dunia menempatkan indikator keberhasilan seorang pemimpin itu dari 100 harinya. Ya, next. Siapa? 100 hari. Ya. Kalau Bang Rocky lupa namanya, kalau saya nggak mau lihat mukanya. Ya, oke, next. Oke, Prabowo itu 100 hari mereka sebut dengan nama Quick Win Prabowo Subianto. Ya, ada Quick Win, THPT itu apa? Saya lupa. Pokoknya cara cepat untuk mencapai keberhasilan. Ya, pertama makan bergizi gratis. Ya, jadi Anda lihat anggarannya 71 triliun dikelola oleh Badan Gizi Nasional dengan tujuan meningkatkan gizi generasi muda dan kelompok rentan. Itu saya coret, ya, karena dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Di bawahnya saya bilang emak-emak Dewan Orang Tua Murid lebih benar mengelolanya. Jadi kalau Anda punya proyek memberikan makan kemudian diberikan kepada perusahaan, anggaran 10.000 per orang, itu udah pasti 7.000 saja yang nyampai. Tapi Anda bayangkan kalau uang itu diberikan kepada sekolah, kemudian kepada Dewan Orang Tua Murid, kira-kira anaknya itu nggak mungkin dia kurangin makannya, bahkan dia tambahin. Pasti dia akan tambahin. Dan ternyata saya tanya ke BPK, mungkin nggak negara memberikan anggaran itu kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Dewan Orang Tua Murid? Ternyata mungkin. Jadi sebenarnya ini bisa dikelola. Lalu kenapa tidak dikelola ke mereka, ke orang-orang tua murid yang pasti hasilnya lebih baik? Itu question mark yang bisa kita pikir sendiri. Next. Pemeriksaan kesehatan gratis, anggaran 3,2 triliun untuk 52 juta masyarakat Indonesia. Pemeriksaannya adalah tensi darah, kadar gula, ronsen, screening penyakit katastrofik lainnya. Kita hitung angkanya. 3,2 triliun dibagi 52 juta orang, itu nilainya 61.538. Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan di 52 juta orang dengan hanya 61.538? Kecuali tensi darah saja dan kadar gula. Kadar gula juga enggak. Kadar gula juga enggak pemeriksaan detail lengkap, ya. Kalau pemeriksaan hanya dengan tusuk jarum saja mungkin masih bisa dilakukan. Artinya program ini almost impossible untuk dilaksanakan. Next. Ada pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah dengan 1,8 triliun. Ya, di seluruh Indonesia dengan kualitas tinggi, kemudian menaikkan tipe C, tipe D menjadi tipe C. Kita hitung lagi, ya, kita hitung lagi. Biaya upgrade rumah sakit dari D ke C dengan fasilitas memadai dan standar kualitas tinggi itu minimal 10 miliar. Kalau 1,8 triliun dibagi 34 provinsi sama dengan 52,9 M per provinsi, dibagi 10 kabupaten 5,2 M. Mungkinkah pemerintah mampu mengerjakan pembangunan rumah sakit itu? Almost impossible. Ya, next. Next. Penuntasan tuberkulosa. Nah, ini masih oke. Angkanya 8 triliun penanganan TBC. Pertanyaan saya, ada apa dengan TBC? Ada apa dengan 8 triliun? Kenapa begitu menjadi perhatian? Kenapa menjadi atensi? Kenapa jadi 8 triliun? Apakah benar keadaannya seperti itu atau ada something juga di belakang itu? Apapun itu, angkanya masih rasional buat pengusaha. Kalau buat para politisi, mungkin pikirannya berbeda-beda lagi. Ya, next. Renovasi sekolah, oke, 20 triliun, meningkatkan fasilitas pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Berapa sekolah mau direnovasi dengan 20 triliun?
disampaikan pemerintah berencana melakukan renovasi besar-besaran terhadap sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Apa yang mau direnovasi dengan 20 triliun di seluruh Indonesia? Ya, renovasi mencakup perbaikan ruang kelas, perabot sekolah, mandi, cuci, kakus, semua dipikirin dengan 20 triliun di seluruh sekolah di Indonesia. Oke, program ini dijalankan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan total anggaran 20 triliun. Satu, koordinasinya kebanyakan. Anda bayangkan kalau rapat dengan koordinasi kebanyakan, bagi-bagi kuenya lebih jelas dan biayanya akan lebih banyak, birokrasinya lebih panjang. Lalu mungkinkah renovasi sekolah dilaksanakan? Mungkin, tapi apakah bisa seluruhnya? Pasti tidak. Ya, sekali lagi program WIN-nya ini tidak menunjukkan indikasi dengan perhitungan yang cermat menurut saya. Next. Pembangunan sekolah unggulan, nah ini masuk akal ya, dengan 2 triliun hanya membangun di 4 provinsi yang berhubungan dengan setiap wilayah, membangun sekolah unggulan sebagai contoh sekolah yang berstandar tinggi. Nah ini masih masuk akal. Next. Lumbung pangan nasional, anggaran 15 triliun untuk membangun 80.000 hektar ditambah dengan 150.000 hektar baru. Kita hitung 15 triliun dibagi 2.300.000.000 meter persegi, itu hanya 6.521 per meter. Mau tanam apa? Mau tanam apa dengan modal 6.000 per meter? Ini kan kasus lama, ketahanan pangan gagal semua. Ya, 15 triliun dianggarkan untuk 80.000 lanjutan yang lalu, kemudian 150.000 hektar yang baru. Almost impossible banget ini untuk bisa dilaksanakan. Ya, secara kalkulasi dengan saja tidak mungkin dilakukan. Oke, next. Lalu bagaimana hasil 100 hari pertama di mata publik? Nah ini yang agak unik. Kompas membuat penelitian bahwa 100 hari itu ternyata dinyatakan masyarakat 82% puas terhadap kinerja presiden selama 100 hari. Ya, pertanyaannya, puasnya kenapa? Next. Ya, tingkat puasan keyakinan juga 80,9 puas, kemudian dia yakin bahwa Prabowo akan bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Oke, keyakinan juga tinggi, hasil survei dari Kompas. Next. Alasan puas, kinerja yang ditunaikan baik. Kemudian yang paling menarik adalah sering mendapatkan bansos. Jadi mereka puas karena sering mendapatkan bansos. Kemudian dia ditelepon sama Kompas, kamu gimana puas nggak? Puas pak, tiap bulan kami dapat beras, dapat minyak, dapat itu. Lantas tidak melihat kinerja secara umum, ya. Jadi jelas sekali parameternya kurang qualified untuk menentukan kepuasan. Next. Alasan tidak puas terhadap pemerintah macam-macam, ya. Ada yang katanya bansosnya tidak merata. Jadi yang tidak puas, yang nggak dapat bansos, gitu. Bukan soal kinerjanya baik atau benar, ya. Next. Gagasan untuk program pasca 100 hari, lantas saya para pengusaha mungkin secara umum ya, jadi skala prioritasnya benar, skala prioritasnya bagus sekali kita lihat tadi ya, kemudian tapi almost difficult because of budgeting, jadi karena anggaran itu impossible untuk dilaksanakan, maka sudah saatnya kekuatan leader Prabowo perlu melakukan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini maksud saya, Prabowo itu punya strong power, ya. Dia sekarang seperti orang yang punya power tapi tidak punya authority power. Karena power dia tersandra oleh 41 orang partai politik yang ada di kementerian. Ya, 41 orang partai politik yang ada di kementerian. Jadi dia tersandrakan kekuasaannya. Maka dia butuh kita. Ya. Kemudian lihat, kabinetnya terlalu gemuk, anggaran belanja pemerintah menjadi tidak efisien. Usulannya segera reshuffle. Kalau kata Bang Rocky, kira-kira Prabowo sebentar lagi akan menghilangkan 40% menteri yang ada. Tepuk tangan dong, tanda setuju.
Jadi gagasan untuk program pasca 100 hari, Presiden Prabowo seperti has the power without power authority. Dia nggak punya kekuasaan mutlak karena dibelenggu oleh kabinet dengan 28 orang partai di luar Gerindra dan hutang jasa presiden lama. Jadi masih ada beban dengan presiden lama. Ini yang membuat dia tidak begitu punya otoriti yang kuat secara power. Ya, maka Prabowo itu sebetulnya sedang memberitahu kita, saya ulangi ya, Pak Prabowo itu sebetulnya sedang memberitahu kita, kalian mahasiswa, kalian pengusaha, sedang memberitahu kita, ayo dong lakukan gerakan masyarakat, gerakan mahasiswa, mengkritisi kejahatan ekonomi dan mendukung Prabowo. Pagar laut Prabowo tidak pernah nyampain apa-apa. Tapi mantan istrinya Titi Prabowo yang mimpin angkatan laut untuk mencabut pagar-pagar itu. Prabowo ada di sana nggak berarti? Berarti Prabowo ada di sana nggak? Berarti Prabowo ada di sana. Tapi sekali lagi secara otoritas power dia nggak punya. Dia mau ngomong cabut itu, dia nggak enak sama oligarki yang sudah mendukung presiden dan cawe-cawenya ketika dia jadi presiden. Jadi Prabowo sekarang ingin sekali berbuat baik buat masyarakat, buat kita, tapi dia lemah secara power karena banyak tersandrakan oleh beberapa hal, ya. Maka dia butuh kita. Percaya sama saya, kalau Anda lakukan gerakan demonstrasi yang menentang ini, menentang itu soal ketidakadilan ekonomi, pasti Pak Prabowo akan dukung Anda. Karena dia lagi butuh dukungan kekuatan dari rakyat. Dia ingin menghancurkan oligarki tapi takut-takut juga. Pagar laut itu tidak ada satu kata pun yang keluar dari Pak Prabowo. Tapi dia biarkan istrinya berangkat, Said Didu berangkat dengan angkatan laut untuk nyabut itu bambu. Jadi secara politik dia tidak kelihatan untuk menunjukkan ketidaksetujuan dia terhadap pagar laut. Dia butuh kita, teman-teman. Dia butuh kita untuk mengkritisi kejadian apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya, oke. Anda bicara juga tadi 100 hari kepemimpinan menuju Indonesia Emas. Next. Oke, biar cepat ya. Indonesia Emas 2045. Next. Indonesia Emas 2045 itu apa sih? Memiliki kecerdasan yang komprehensif, ya, damai dengan interaksi sosialnya, berkarakter yang kuat dan sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya dan berperadaban unggul. Oke, ini yang diharapkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mencapainya? Masuk akal nggak? Kondisi sekarang kemudian Anda menganggap 2045 berarti sekitar 21 tahun lagi dengan kondisi seperti ini Anda akan mencapai itu. Maka timbullah pergerakan anak muda dengan next. Oke, Bapak kenal ini? Anda kenal ini? Kenal ya? Oke, beliau Pak Rektor Dr. Muhammad Musyam. Next. Kenal? Oke, next. Kenal? Oke, next. Kenal? Oprah Winfrey, ya. Oke, next. Albert Einstein. Kenal ya? Next. Dia dengan formal education-nya dia sukses. Ulangi ya. Dengan pendidikan resminya sampai dia kuliah selesai sarjana membuat dia menjadi sukses. Lalu lihat next. Steve Jobs, dia drop out kuliah, nggak selesai dia kuliahnya. Semester pertama dia udah pergi, ngapain dia lanjutin? Sama kayak Bang Rocky, kuliah 4 fakultas di UI, 3-tiganya dia tinggalin. Dia bilang, semester pertama dia udah bilang begini, gue udah paham nih, fakultas teknik, udah gue tinggalin aja. Dia masuk fakultas ekonomi, 1 semester dia bilang, gampang ini, dia tinggalin lagi. Ya. Jadi dia bukan di drop out, tapi dia mendrop out-kan para dekan dan dosen-dosennya. Oke, next. Walt Disney, dia
mendapatkan SMA pada saat umur 58 tahun, ujian persamaan. Jadi dia nggak sekolah sampai dia sukses menghasilkan bintang-bintang kartun yang terkenal. Next, Bill Gates. Bill Gates ini satu kali kedipan mata, tep, 1 miliar masuk ke rekening dia. Tep, 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 tep. Cukup dengan mengedipkan mata itu 1 miliar masuk ke rekening dia. Ya, karena banyak sekali investasinya dia. Steve Jobs 1 semester tahun pertama ketika di Harvard, dia keluar. Ngapain gua kuliah? Kayaknya gua mikir sendiri gua bisa bikin. Thomas Alva Edison dianggap terbelakang, siswa terbelakang. Kemudian dipanggil, ditarik sama ibunya ke rumah, ibunya yang mengajarkan. Tapi akhirnya dia menemukan bola lampu. Ini orang nggak sekolah semua. Ini siapa? Ibu Susi Pujiastuti, lulusan SMP yang jadi menteri. Next, jadi normal education pun bisa membuat dia sukses. Jadi Anda bayangkan mahasiswa, mahasiswi yang sekolah benar sukses, yang nggak sekolah benar juga sukses. Tanyaannya, lah terus, mahasiswa, terus kamu laopok kan gini? Ngapain kamu di sini sekarang? Cari apa kamu di sini sekarang? Kesuksesan ternyata tidak dicari dari pendidikan formal, ya. Cuma karena kita manusia bertanggung jawab, maka karena orang tua sudah mengkuliahkan, ya diselesaikan aja dulu, ya. Baru kemudian nanti kembali ke sana. Oke. Anak muda sekarang berpikir kabur aja dulu. Ya, sekarang lagi tren. Kabur aja dulu. Mereka merasa bahwa negara ini tidak mampu menyiapkan pendidikan yang wajar, tidak mampu memberikan pekerjaan yang layak. Maka sekarang lagi tren anak-anak muda pergi ke luar negeri mencari pekerjaan yang layak. Jadi kabur aja dulu. Saran saya, Anda harus berpikir begitu. Dari sekarang kabur aja dulu. Nah, siapa yang mau kabur ke Jepang, mau kabur ke Jerman, boleh kontak saya. Nanti saya siapin. Oke, terima kasih ya. Baik, luar biasa. Pak Diki ini memberikan informasi baik data luar biasa dan menarik. Setiap slide-nya tadi ada presiden dan wapres selalu ditutup. Oke, saya kayaknya ini atau panitia sepertinya salah mengundang narasumber ya. Karena yang disampaikan itu kayaknya tidak ada yang positif. Sepertinya begitu. Nanti takut-takut di pidato presiden mungkin akan dibahas ini.